Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 4 Februari 2026. Sebelum kita beraktivitas hari ini, ada baiknya kita mengikuti kebaktian lebih dahulu, dan kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND HKBP. Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Dan oleh karena kasih-Mu, kami telah sampai kepada pagi hari ini untuk memulai segala aktivitas kami. Biarlah seluruh aktivitas kami itu Tuhan dipenuhi oleh kuasa-Mu, dan firman-Mu akan menguatkan kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 3. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian dikatakan, siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, biasanya ketika kita memulai sebuah perjalanan atau memulai sebuah tugas baru, atau mungkin memulai dan pergi untuk pertama sekali ke suatu tempat, ada rasa cemas, ada rasa khawatir karena kita belum tahu seperti apa keadaan di sana. Dan lebih takut lagi apabila kita tahu bahwa di suatu daerah itu ada sesuatu yang kita dengar sangat menyulitkan untuk dikunjungi atau didatangi. Ada pernah suatu peristiwa ketika seseorang hendak ditempatkan ke suatu tempat yang memang belum pernah dia berkunjung ke daerah itu. Namun dia telah mendengar berita kalau di daerah itu ada sesuatu yang menakutkan. Ada hal-hal yang diberitakan yang kurang berkenan untuk sebuah
perjalanan dan ada hal-hal yang harus dijaga. Oleh karena itu, dalam suatu penugasan yang hendak dikerjakannya, dia merasa khawatir bagaimana nantinya. Lalu dia menghubungi seseorang. Apakah dia aman di sana? Lalu seseorang yang ditelepon itu, yang dihubungi itu berkata, masih ada di situ manusia, masih ada di situ rumah Tuhan, masih ada di situ orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu, bahasa itu telah menguatkan seseorang itu bahwa sesungguhnya tidak perlu dia takut, karena secara tidak langsung orang yang dihubunginya itu telah mengatakan seperti pada topik daripada renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan dalam firman dalam kitab Esra pasal 1 ini yang menjadi nats kita pada pagi hari ini, telah dikatakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Umatnya, Allahnya menyertainya. Sesungguhnya apabila kita adalah orang yang percaya kepada Allah, yang percaya penyertaan Allah, orang yang senantiasa berada dalam lingkup keluarga orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka harus mengatasi rasa ketakutan dan menyadari, mengingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya, kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan. Mungkin pada tahun-tahun ini dan memandangkan ke tahun berikutnya, orang-orang dengan mendengar banyaknya informasi tentang kondisi, tentang perubahan, tentang apa-apa yang ditemukan dalam teknologi sekarang ini, dan banyaknya media-media yang menginformasikan bagaimana cara hidup dan media pada masa yang akan datang, seolah-olah itu semua telah mengendalikan kehidupan kita. Mungkin di sebagian orang banyak merasa takut dan khawatir akan bagaimanakah kehidupan di hari esok. Saudara, seperti pada firman ini, karena kita adalah umatnya, penyertaannya kepada kita tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak akan pernah berubah pada waktu lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Penyertaannya kepada umatnya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan mempunyai cara untuk senantiasa menyertai kita dalam keadaan apapun. Saudara, iman yang harus kita perkuat. Dan jika kita pada saat ini ditantang untuk menjalani kehidupan, mendalami bagaimana hidup dengan berbagai perubahan-perubahan yang terus terjadi, tetapi kita harus hidup dengan berbagai perubahan, tetapi tanpa meninggalkan Tuhan. Sebab hanya dalam penyertaan Tuhanlah kita senantiasa bisa hidup menjalani berbagai situasi, dan Tuhan akan senantiasa memimpin kita. Segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang berubah, pasti saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaannya tetap untuk kita. Kehidupan kita
tetap ada padanya. Dan segala tantangan yang ada di depan kita pasti akan bisa kita jalani. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Dan ini merupakan firman yang sudah dari dulu disampaikan kepada umat Allah, yang tak pernah berhenti diberitakan sampai hari ini, dan juga akan selama-lamanya disampaikan. Kalau Tuhan menyertai kita, apakah yang menjadi kesulitan bagi kehidupan kita? Karena Tuhan adalah kehidupan kita, Dia adalah salah satu dan satu-satunya kunci supaya kita bisa menjalani kehidupan dalam berbagai perubahan dan situasi dan berbagai keadaan apapun itu sekarang dan masa yang akan datang. Memang banyak hal yang dipakai oleh penguasa kegelapan untuk mempengaruhi kehidupan manusia sampai sekarang ini. Meningkatnya kejahatan, meningkatnya rasa curiga, meningkatnya berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan hukum Tuhan. Semuanya itu adalah pengaruh yang diberikan penguasa kegelapan untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi saat kita bertahan, maka iman kita akan terus memenangkan kita. Dalam Kristus Yesus kita sudah dijamini, saudara-saudara. Oleh karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami, untuk setiap waktu dan kesempatan, untuk setiap perubahan. Banyak hal ya Tuhan yang membuat kami pastinya bisa bimbang, dan rasa takut itu senantiasa ada pada kami. Tetapi ketika kami merasa bahwa kami sendirian, hanya pada saat itulah kami sesungguhnya merasakan ketakutan itu sendiri. Tetapi saat kami menyadari bahwa kami tidak pernah Tuhan tinggalkan, tetapi Tuhan senantiasa ada pada kami dan menyertai setiap kehidupan kami, maka ini akan menguatkan kami. Maka ingatkanlah kami Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami untuk menyadari betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan akan terus memberi janji-Mu untuk menyertai kami. Agar kami tetap percaya dan kami tetap berkomitmen dalam hidup kami untuk senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan kekuatan-Mu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, kami jalani kehidupan kami semuanya bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan menyertai kami semuanya, maka kami akan senantiasa memperoleh kehidupan yang terbaik oleh karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.